Halo teman-teman, ATL Indonesia. Nah, kali ini kita membahas perbedaan kualitas pewarnaan antara Wrike dengan Gimsa. Ini Wrike, sementara yang ini adalah Gimsa. Jadi Wrike dengan Gimsa ini pada prinsipnya memiliki perbedaan. Kita tahu Wrike itu terdiri dari methylene blue dan iosin saja ya, dicampur menjadi dua. Ini teman-teman kita melihat. Wrike, iosin, methylene blue. Nah, sementara kalau Gimsa itu ada azur, ada iosin, ada methylene blue. Jadi 1 tambah 1, sementara di Gimsa 1 tambah 1 tambah 1. Jadi 3 zat warna, di sini 2 zat warna. Nah, kita tahu teman-teman di sini yang namanya Wrike dengan Gimsa ini, Wrike itu lebih arahnya ke arah hapusan darah ya, hapusan darah dengan sumsum tulang. Jadi darah dan sumsum tulang untuk hematologi. Nah, sementara teman-teman untuk Gimsa itu lebih arahnya ke arah parasit darah, misalnya malaria, filaria, atau mungkin trypanosoma, leishmania. Nah, ini ya beda. Jadi di sini kenapa? Seperti ini kita bahas ya. Pertama, untuk Wrike dulu ya kita bahas. Wrike itu karena 2 zat warna sehingga dominasi iosin itu 50% dan methylene blue 50%. Akibatnya di Wrike warna iosin memang benar-benar warnanya oranye ya. Sementara di Gimsa warnanya oranye kecoklatan ya. Nah, kedua eritrosit di Wrike itu terlihat warnanya memang benar-benar merah, sementara di Gimsa itu warnanya merah abu-abu hijau ya, merahnya lebih abu-abu. Nah, kemudian yang ketiga granula basofil terlihat nyata di Wrike menurut Gandra Subrata, sementara di Gimsa akan tidak terlihat atau tidak tampak karena larut. Kemudian lagi struktur parasit di Wrike itu kurang detail karena zat warnanya ada 3, tidak ada azur ya. Nah, kalau di Gimsa dengan adanya azur metilin ini akan mendetailkan pewarnaan di tingkat warna birunya ya, biru laut, sehingga detail parasit yang muda itu terlihat lebih jelas di sitoplasmanya atau di intinya, terutama sitoplasmanya ya. Nah, ini perbedaan keduanya ya. Ditambah lagi di sini tambahan yang lain, perbedaan dari Wrike itu tidak terlalu tahan lama untuk sediaannya, sehingga dalam kondisi iklim yang tropis maka akan memuncak dalam beberapa tahun. Itu satu ya. Yang kedua, perwarnaan Wrike itu kelemahannya lagi, dia tidak bisa dilakukan pewarnaan secara massal, tapi lebih arahnya pewarnaan individu ya kan. Kemudian Wrike ini kelebihannya dia lebih encer ketimbang Gimsa, sehingga konsentrasi metanolnya lebih tinggi. Akibatnya tidak perlu dia melakukan fiksasi tersendiri, karena langsung fiksasi disediaannya langsung dengan meneteskan Wrike. Ini kelebihan Wrike ya. Kemudian lagi kalau di Gimsa bisa dilakukan teknik pewarnaan massal dan fiksasi massal. Artinya lebih mudah dilakukan tingkat pengenceran yang bertingkat. Mau pewarnaan 15 menit, 20 menit, 1 jam, 30 menit itu bisa dilakukan dengan teknik Gimsa ya, ketimbang pewarnaan Wrike. Nah, di Gimsa ini cenderung lebih bagus untuk pewarnaan dan tidak mengalami pemucatan dari sediaan dari sel-sel darah. Nah, kira-kira ya mungkin itu bisa. Satu lagi mungkin yang perlu ditambahkan mengenai buffer. Nah, penggunaan di Wrike itu lebih cenderung buffernya ke arah netral atau sedikit asam, sementara di Gimsa kecenderungan lebih ke arah sedikit alkali ya, sekitar 7,4an, 7,5an, 7,4, 7,2.
Berbeda dengan rek yang 7 mungkin bisa sampai di pH-nya 6 bisa juga atau 6,4, tergantung nanti pH-nya di buffer yang digunakan. Nah, kemudian lagi di sini kekurangan keduanya ya teman-teman, bisa teman-teman hilangkan, diminimalkan dengan cara pula standing. Maksudnya pula standing di sini ya teman-teman, fiksasinya menggunakan rek, sementara untuk buffer rack itu dicampur dengan Gimsa, ya kan, dengan pengenceran yang encer. Lalu buffer Gimsa tadi dimasukkan dan diganti sebagai buffer dari rack, ya kan. Maka akan menyatu zat warna Gimsa dan rack di sediaan yang akan kita warnai. Dengan demikian, maka pewarnaan akan lebih baik. Namun di sini teman-teman ya, yang pastinya kalau kita ngambil kesimpulan, kecocokan untuk pewarnaan sel-sel darah, sel-sel muda itu lebih cocok dengan rek ya. Sementara untuk Gimsa lebih cocok ke arah parasit darah. Itu sebagai kesimpulan akhir dari kedua zat warna ini. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, dan pastinya teman-teman jangan mencampur adukan kedua teknik pewarnaan ini, karena yang pastinya beberapa kali saya menguji mahasiswa dengan pewarnaan Gimsa, saya tunjukkan eosinofil, mereka menyangka neutrofil, padahal eosinofil karena warnanya kuning, oranye, kecoklatan, lebih cenderung kecoklatan. Tapi kalau begitu dilihatkan pewarnaan rek, dia langsung melihat, oh ini eosinofil. Nah, ini kesalahkaprahan di teknik pewarnaan dari Gimsa ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman bisa membedakannya, yang mana untuk parasit darah, yang mana untuk sediaan darah, hapusan darah rutin dan sumsum tulang. Dan pastinya teman-teman membeli keduanya ya, kecuali dalam kondisi darurat teman-teman bisa memakai sebagai pengganti salah satunya. Nah, apabila teman-teman kehabisan rek, teman-teman bisa menggantinya dengan Kiwidiong ya, Kiwidiong atau My Grunwald. Sementara Gimsa teman-teman bisa menggantinya dengan Romanowski ya, kalau memang tidak ada. Nah, jadi kira-kira itu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.